Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai analisis gaya bahasa yang ada pada sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Sebelumnya perkenalkan, saya Iza Cahya Novembrilianti, NIM 1901040056 dari Prodi PBSI kelas 3B. Jadi langsung saja untuk gaya bahasa yang pertama, yaitu ada majas metonomia. Ini merupakan suatu gaya bahasa yang mempergunakan kata untuk menyatakan suatu hal lain karena memiliki pertalian yang cukup dekat. Intinya, majas ini menggunakan kata yang berkaitan dengan kata yang sebenarnya ingin diungkapkan. Contohnya yaitu kalimat menghisap sebatang lisong pada bait pertama dalam sajak Sebatang Lisong. Jadi penyebutan kata rokok ini diganti dengan lisong. Adapun arti lisong itu merupakan rokok yang tembakaunya dicampur dengan kemenyan dan kelembak. Itu menurut KBBI. Untuk yang kedua yaitu majas personifikasi, yaitu merupakan gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Contohnya yaitu ada pada bait ke-8 dalam kalimat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah tilam. Protes ini merupakan benda mati, namun digambarkan sebagai benda yang seolah-olah itu bernyawa atau memiliki sifat kemanusiaan, karena protes ini terpendam dan terhimpit di bawah tilam. Lalu ada contoh lain di kalimat langit pesta warna di dalam senjakala. Itu ada di bait ke-8. Langit ini merupakan benda mati, tapi di sini digambarkan seperti hidup, seperti memiliki sifat kemanusiaan, yaitu langit berpesta. Kemudian yang ketiga ada majas metafora, yaitu semacam sebuah analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, namun dalam bentuk yang singkat, atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ciri dari majas ini yaitu menggunakan kata kiasan, dan terdapat pilihan kata yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya yaitu dalam bait ke-10, dalam kalimat bunga-bunga bangsa tahun depan. Majas metaforanya yaitu bunga-bunga bangsa, yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai pahlawan atau penerus bangsa. Kemudian juga ada pada kalimat berkunang-kunang pandang matanya di bait 10. Majas metaforanya yaitu berkunang-kunang. Ini memiliki arti seakan-akan melihat cahaya berkilap-kilap pada mata ketika kepala pening. Kemudian yang keempat ada majas hiperbola, yaitu merupakan gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. Dalam sajak ini yaitu pada bait ke-5, di kalimat aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya, serta aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Kemudian ada majas sinekdok, yaitu menyatakan keseluruhan yang berhubungan dengan sebagian dari sesuatu penggalan. Dalam sajak ini yaitu ada pada bait kedua di kalimat dan aku melihat 8 juta kanak-kanak, dan pada bait ke-9 yaitu dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Jadi kedua bait di atas itu menggunakan majas sinekdok, yaitu karena mengatakan sebagian untuk menjelaskan keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada majas epifet, yaitu merupakan gaya bahasa yang menggunakan frasa deskriptif yang memiliki sifat atau ciri khusus dari suatu hal yang sebenarnya ingin diungkapkan. Dalam sajak tersebut ada di bait ke-9 yang berbunyi yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Pada bait di atas menggunakan majas epifet karena menyatakan suatu sifat atau suatu hal untuk mewakili suatu. Anggur dan rembulan itu berarti tentang sesuatu yang bersifat hayal dan pribadi atau individu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian.
Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.